Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas bersama-sama mengerjakan ERAPOD versi 2.2. Hal-hal yang harus dipersiapkan adalah yang pertama adalah nilai-nilai ya, baik itu dari kegiatan akumulasi harian atau tes daring, luring, portofolio, penugasan produk, proyek, ya, atau hal-hal lain yang bisa kita nilai dari masa pandemi ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah menu tampilan login di ERAPOD versi 2.2. Yang pertama adalah user, yang kedua password. Kita langsung saja kita mencoba sebagai Bapak Ibu Guru. Untuk usernya menggunakan NIP atau nama langsung ya. Kita coba. Kemudian untuk passwordnya kemudian untuk kurikulumnya kita pilih 2013 paket, kemudian levelnya adalah sebagai guru. Kemudian untuk tahun pelajarannya yaitu 2021 ganjil, kemudian klik masuk. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah login ya. Kemudian yang selanjutnya kita langsung ke data kompetensi dasar. Kita klik data kompetensi dasar. Kemudian pilih mata pelajarannya. Di sini dicontohkan mata pelajaran PAI. Kemudian di sini ada 3 kurikulum ya. Ada kurikulum nasional, ada kurikulum yang berdasarkan penyederhanaan Balitbank, ada juga kurikulum mandiri ya. Kita gunakan yang kurikulum nasional yang berdasarkan Permen nomor 37 ya. Berarti kita menonaktifkan yang Balitbank, kita klik. Nah, ini kita klik nonaktifkan kompetensi dasar yang dari Balitbank. Kemudian klik OK. Nah, kita pilih lagi mata pelajarannya ya. Nah, ini yang Balitbank kita sudah nonaktifkan ya. Begitu juga sebetulnya kita bisa memilih ya. Tergantung kebijakan sekolah apakah mau menggunakan kurikulum nasional atau penyederhanaan atau berdasarkan penyederhanaan mandiri. Nah, setelah kita memilih kompetensi dasar, yang selanjutnya yaitu rencana penilaian. Rencana penilaian ada beberapa macam ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, dan bobot harian, PTS, dan PAS. Langsung saja ke rencana penilaian pengetahuan. Kita pilih dulu misalkan kelas 8A ya. Misalkan kita memilih 3 ya. 3 ulangan harian. Kemudian di sini kelompok tesnya silakan pilih ya, apakah tulis, penugasan, atau lisan.
Kalau yang menggunakan online misalkan kita tulis ya, bobotnya 1, nama penilaiannya sudah saja seperti ini ya. Kemudian di penilaian 1 kita checklist yang mana saja yang kita teskan ya. Begitu juga di penilaian yang kedua. Nah, setelah kita atur seperti ini, kemudian kita simpan ya. Kemudian pilih OK. Nah, untuk perencanaan, misalkan seperti tadi di kelas 8A, kita sudah membuat perencanaan. Nah, untuk 8B dan 8C kita pilih copy saja ya. Nah, jadi klik copy perencanaan. Kemudian pilih kelasnya, yaitu kelas 8A yang sudah kita atur mata pelajarannya. Kemudian pilih kelas tujuannya, yaitu 8B ya. Kemudian kita copy, kemudian klik OK. Begitu juga untuk kelas 8C ya. Jadi dari 8A atau 8B. Kemudian mapelnya PAI, kelas tujuannya ada 8C. Kemudian klik copy rencana penilaian pengetahuan. Maka untuk perencanaan penilaian pengetahuan sudah selesai. Yang selanjutnya sama untuk rencana penilaian keterampilan. Pilih kelasnya 8A, kemudian mata pelajarannya, kemudian jumlah penilaiannya pun sama ya 3. Kemudian untuk jenis penilaiannya bebas, apakah mau praktek, kemudian produk atau teknik-teknik penilaian yang lainnya. Misalkan kita pilih praktek, kemudian praktek ke-1 itu materinya yang mana saja ya. Silakan di checklist misalkan seperti ini. Kemudian klik simpan, kemudian OK. Langkah selanjutnya sama, kita tinggal mengcopy saja rencana penilaian keterampilan ini dari kelas 8A ke 8B, kemudian klik copy, OK. Begitu juga untuk 8C ya, kita pilih dari 8A, PAI, kemudian kelas tujuannya yaitu 8C. Kita copy, kemudian OK. Kemudian yang selanjutnya ke menu pemilihan butir sikap spiritual ya. Kita klik, pilih kelasnya 8A, mata pelajarannya PAI ya. Jadi silakan tinggal di checklist saja ya. KD kemudian juga butir-butir spiritual. Klik simpan ya. Nah, untuk kelas B dan C sama ya, tinggal pilih copy rencana. Berarti dari kelas 8A mapelnya PAI ke 8B ya. Copy rencana penilaian sikap spiritual. Begitu juga untuk kelas 8C. Kita copy rencana sikap spiritual dari kelas 8A, pilih mapelnya, kemudian ke 8C.
kemudian pilih copy data rencana penilaian spiritual, kemudian oke. Kemudian yang selanjutnya, ke menu pilih KD atau butir sikap sosial, kita klik. Kemudian pilih kelasnya 8A, mata pelajarannya PAI. Kemudian di sini kita menceklis KD, kemudian juga sikap-sikap sosial. Misal kita checklist semuanya ya. Kemudian pilih simpan. Kemudian klik OK. Untuk kelas B dan kelas C tinggal di copy saja ya. Copy rencana sikap sosial dari kelas 8A, mapelnya PAI, kemudian ke 8B, copy rencana, kemudian OK. Begitupun untuk 8C ya, copy dari 8A, pilih 8C, kemudian copy. Kemudian OK. Yang selanjutnya yaitu bobot penilaian harian, tengah semester, dan penilaian akhir semester. Kita klik. Nah, jadi pengerjaannya berurutan ya, dari atas sampai bawah. Klik bobot, ya, kemudian pilih kelas 8A, mapelnya PAI ya. Nah, di sini ada bobotnya ya, penilaian harian 2, kemudian PTS 1, kemudian juga PAS 1 ya. Nah, ini tergantung kebijakan sekolah ya. Misalkan mau seperti ini, berarti tinggal klik simpan, klik OK. Untuk kelas yang lainnya sama, tinggal di copy saja dari 8A ke 8B, copy data rencana bobot, simpan, OK. Begitu juga dari 8A ke 8C ya. Klik copy, kemudian OK. Kemudian yang selanjutnya adalah input data dan nilai. Nah, jadi untuk memasukkan data dan nilai ada dua cara. Yang pertama input langsung, misal input nilai pengetahuan 8A, mapel PAI ya. Nah, di sini ada pilihan kita mau menginput penilaian harian yang mana ya. Karena tadi di awal kita membuat rencana 3 penilaian ya, misalkan yang ini. Nah, maka di sini kita memasukkan nilai ya, nilainya rentang dalam bentuk puluhan ya. Begitu juga input nilai keterampilan sampai dengan PTS dan PAS. Nah, supaya mempercepat kita pilih yang ini saja, yaitu dengan download format impor. Artinya kita akan mengimpor nilai itu dalam bentuk Excel ya, jadi lebih cepat daripada input manual satu-satu ya. Kita klik download format impor, kemudian pilih kelasnya 8A ya. Nah, di sini ada 5 format, mulai dari harian, kemudian keterampilan, spiritual, sosial, PTS, dan PAS. Nah, untuk format downloadnya ada 2 format, yaitu dalam format kosong dan format edit. Kita pilih format yang kosong saja. Kemudian yang kita download tidak semuanya ya, kita hanya mendownload 3 format ya, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 1, nomor 2, dan nomor 5 ya. Misal kita download yang ini, klik download ya. Nah, kalau pengerjaannya di
Google Chrome ya. Ini hasil downloadnya muncul di sini ya. Kalau di dalam Mozilla Firefox itu munculnya di sebelah kanan atas ya, di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya hasil downloadan kita itu tersimpannya di mana ya? Kita klik tanda panah yang ke atas ini. Kemudian kita klik show in folder. Nah, otomatis ya hasil downloadan kita itu terletak. Nah, ini untuk alamatnya ya, bisa kita lihat. Nah, jadi terletak di lokal D, Bank Nilai tahun pelajaran 1920, kemudian semester 2. Nah, ini tergantung penyetingan atau pengaturan folder downloadnya ya. Nah, jadi bisa kita lihat di folder ini ya, supaya kita tidak pusing ya, karena nanti akan banyak mendownload, kita bisa pindahkan kemudian membuat folder khusus ya. Nah, kemudian yang selanjutnya lakukan hal yang sama untuk format penilaian keterampilan ya, yang ini. Kemudian yang terakhir adalah format nilai PTS dan PAS ya. Nah, jadi kita hanya mendownload 3 format saja. Kemudian yang selanjutnya bagaimana cara melakukan pengisian sikap spiritual dan sosial. Nah, jadi untuk spiritual dan sosial kita menggunakan input langsung ya. Ya, kita klik input nilai langsung ya. Kemudian misalkan klik spiritual. Kemudian pilih kelasnya 8A ya. Nah, ini untuk sikap spiritual dan sikap sosial, tampilannya sudah seperti ini ya. Jadi standarnya sudah ada baik ya. Tinggal kita tambahkan saja mungkin bagi beberapa orang yang misalkan sangat baik ya, atau cukup ya. Misalkan mau standar semuanya baik, berarti tinggal save saja ya. Nah, ini kita scroll ke bawah kemudian ke samping. Nah, di sini ada menu simpan. Kita klik simpan. Nah, begitu juga untuk sikap sosial dan untuk kelas yang lain ya, kelas B dan kelas C. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini sikap sosial sudah berhasil ya. Kemudian yang selanjutnya kita membuka Excel yang sudah terdownload tadi. Nah, di sini maka akan muncul format impor nilai pengetahuan kelas 8A ya. Nah, di sini KD-nya sudah ada 3.1. Kemudian di sini kita memasukkan nilai ya. Nilainya angka 0 sampai 100 ya. Nah, karena di awal itu terdiri dari 6 KD ya, berarti ada 6 pengulangan ke bawah ya nilainya. Nah, jadi kita bisa masukkan nilainya di sini. Kemudian ketika kita sudah memasukkan nilai ya, kita ke menu ini impor ya. Impor nilai siswa misalkan pengetahuan. Kemudian kita pilih file ya. Kemudian di sini ada tulisan pastikan Anda telah menyimpan file nilai dalam format Excel 97 sampai 2003 ya. Kita lihat dulu formatnya ya. Nah, ini format
Excelnya sudah otomatis tersimpan dalam bentuk Excel 2007 97 2003 ya. Jadi kita tidak usah klik file save as ya. Jadi asal mengisikan saja. Nah, setelah itu, setelah nilainya terisi, kita pilih impor ya, kemudian pilih filenya, tadi kita menyimpannya di mana ya. Misalkan di folder ini kita klik, kemudian klik open ya. Kemudian upload data nilai. Maka nanti nilainya akan muncul. Setelah muncul, jangan lupa pilih save ya. Begitu juga untuk keterampilan ya, diimpor. Kemudian yang terakhir adalah impor nilai PTS dan PAS ya. Nah, setelah itu, setelah semua nilai terinput, yang selanjutnya yaitu pilih deskripsi siswa ya. Pilih kelas 8A, kemudian mapanya apa ya. Nah, di sini ada notifikasi atau peringatan seperti ini ya, karena nilainya belum terinput semua ya. Nanti otomatis nilainya akan muncul. Kemudian tinggal pilih save saja di sini ya. Kemudian yang selanjutnya lihat pengolahan nilai ya. Nah, ini untuk melihat sejauh mana progresnya ya. Nah, untuk melihat progres sebetulnya bisa juga dilihat di menu dashboard ini. Kita klik dashboardnya. Nah, maka di sini terlihat progres atau kemajuan kita dalam mengolah nilai ya. Mulai dari perencanaan yang ini tandanya hijau, kemudian jumlah penilaiannya, kemudian input nilainya, dan terakhir yaitu kita kirim nilai dan deskripsi ya. Nah, setelah semuanya selesai, yang selanjutnya itu kirim nilai. Nah, ini kirim nilai akhir ya. Atau kalau masih ragu ya, kita bisa lihat nilai akhir dulu ya. Nah, untuk kirim nilai akhir kita klik, kemudian pilih kirim nilai akhir, kemudian kelasnya 8A, kemudian mata pelajarannya PAI ya. Sama ini muncul peringatan seperti ini karena nilainya belum dimasukkan semua ya. Nah, nanti kalau nilainya sudah dimasukkan semua ya, kemudian nilainya sudah tampil, kemudian kita klik kirim nilai akhir ya. Kemudian yang selanjutnya sudah selesai ya, itulah mungkin pembahasan secara umum bagaimana menginput nilai di Eraport versi 2.2. Sekali lagi untuk progresnya bisa dilihat di dashboard ya. Mulai dari perencanaan, jumlah penilaian sampai dengan kirim nilai dan deskripsi, proses deskripsi. Nah, nanti di sini terlihat ya langkah mana yang mungkin terlewati misalkan. Nah, ini ditandai dengan warna merah. Nah, itu saja untuk sementara. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.